Puji Tuhan, saudara yang diberkati, orang-orang berkemenangan, orang-orang yang penuh sukacita. Saya senang sekali berjumpa dengan saudara-saudara karena saudara adalah orang-orang yang hidup takut akan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam segmen Kabar Baik, mendorong hidup lebih baik, semakin didorong semakin baik. Puji Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan untuk membekali kehidupan kita, menjadikan firman Tuhan rema di dalam kehidupan kita, menjadikan firman Tuhan adalah kekuatan di dalam roh kita. Baik saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal 55 ayatnya yang ke-23. Demikian bunyinya, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebuah kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Jika kita mau menghidupi kebenaran ini, saudara yang terkasih, maka kebenaran ini akan menjadi sebuah kekuatan di dalam kehidupan kita. Kebenaran ini akan memberkati kita, memberikan kita solusi, memberikan kita jalan keluar ketika kita menghadapi persoalan, menghadapi jalan buntu, menghadapi tekanan-tekanan dalam kehidupan ini. Kebenaran ini akan membantu untuk melepaskan kita dari segala ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pada beberapa segmen yang lalu kita sudah belajar, kita sudah sama-sama mendengarkan tentang kekhawatiran. Saya pernah menyampaikan dengan topik, dengan tema virus yang menyerang jiwa, virus yang lebih berbahaya dari virus corona, yaitu kekhawatiran. Nah saudara, itulah sebabnya pada segmen kali ini saya tidak lagi menyinggung atau berbicara lebih banyak tentang hal kekhawatiran, karena saudara sudah diberkati dengan segmen yang sebelumnya. Tetapi pada kesempatan ini saya akan lebih berbicara menekankan kepada serahkan, menyerahkan. Saudara yang diberkati, dikatakan bahwa serahkanlah khawatirmu, serahkanlah masalahmu, serahkanlah persoalanmu kepada Tuhan. Hal yang pertama yang kita harus lakukan adalah menyerahkan. Serahkan itu artinya kata kerja, butuh sebuah tindakan, sebuah action, sebuah kemauan dari kita, langkah dari kita untuk menyerahkan. Saudara yang diberkati, saudara tidak akan bisa menyerahkan sesuatu kepada orang lain tanpa saudara mengambil sebuah langkah, tindakan untuk menyerahkan. Itulah sebabnya Tuhan menuntut kita punya action, saudara yang terkasih. Apa actionnya? Datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan, mohon pengampunan dari Tuhan, mohon jawaban dari Tuhan, mohon perlindungan dari Tuhan. Saudara melangkah datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, ambil tindakan untuk melakukan doa, ambil tindakan untuk datang berseru kepada Tuhan, tindakan untuk menyerahkan. Saudara menyerahkan artinya saudara berseru kepada Tuhan. Saudara harus memohon kepada Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, itu adalah poin yang pertama. Dan poin yang kedua adalah menyerahkan itu artinya tanpa syarat. Kita menyerahkan tanpa syarat, saudara yang terkasih. Jangan saudara serahkan lalu saudara katakan nanti saya akan ambil lagi. Atau kalau memang kamu nggak becus saya ambil, ya saya tarik kembali persoalan ini. Atau kamu kalau nggak bisa dipercayakan untuk mengelola apa yang saya percayakan, saya akan tarik lagi. Tidak saudara, menyerahkan kepada Tuhan artinya tanpa syarat. Jangan menyerahkan 75%, saudara masih pegang yang 25%. Saudara harus menyerahkan tanpa syarat 100% kepada Tuhan. Maka Tuhan pun akan melepaskan berkat atas kehidupan kita pun tanpa syarat dan 100%. Kita akan pun mendapatkan jawaban seperti itu, saudara yang diberkati. Itu poin yang kedua, adalah tanpa syarat. Poin yang ketiga adalah kita harus mengenal lebih sungguh orang yang kita akan mempercayakan. Kalau saudara punya sebuah usaha, lalu saudara berpikir bahwa sudah waktunya saya akan
menyerahkan untuk generasi berikut melanjutkan usaha ini. Saudara harus kenal betul-betul siapa yang akan saudara serahkan. Saudara sudah harus tahu pribadinya. Saudara sudah harus tahu kehidupannya seperti apa. Sudah punya hubungan dengan orang tersebut, baru saudara menyerahkan. Itulah sebabnya saudara, kalau kita mau menyerahkan persoalan kita kepada Tuhan, kita harus kenal Tuhan lebih dalam lagi. Ya, jangan hanya mengenal Tuhan dari apa kata orang. Oh iya Tuhan, oh iya saya pernah dengar, tidak. Tapi kita harus mengenal Dia lebih dalam secara pribadi, mengenal Tuhan. Harus ada perjumpaan dengan Tuhan. Ya, seperti itu saudara yang diberkati oleh Tuhan. Karena firman Tuhan itu bukan hanya untuk diperkatakan, Tuhan bukan hanya untuk dipelajari, tetapi Tuhan itu harus dikenal, harus kita ketemu, jumpa dengan Dia, mengenal Tuhan dengan sungguh. Nah, kita mengenal Dia, baru kita menyerahkan, saudara yang terkasih. Itu pun tanpa syarat. Lalu yang berikut, saudara yang terkasih, kita harus meyakini bahwa orang yang kita menyerahkan persoalan kita ini atau hal yang akan kita serahkan kepada orang ini harus benar-benar dengan yakin. Kita menyerahkan dengan sebuah keyakinan yang kokoh kepada Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita udah kenal, yakin saya akan serahkan, pasti. Karena ketika saudara menyerahkan, saudara punya keyakinan, saudara akan ditolong, saudara akan terlepas, saudara akan menerima jawaban, saudara akan mendapatkan apa yang merupakan kebutuhan saudara. Yakin, kokoh. Firman Tuhan katakan bahwa asal percaya saja, maka engkau akan sembuh. Asal percaya saja, engkau dapat memindahkan gunung ini ke laut. Saudara yang terkasih, Tuhan butuh keyakinan di dalam kehidupan kita. Mempercayakan, menyerahkan sesuatu kepada Tuhan itu yakin dengan sungguh bahwa Dia sanggup untuk melepaskan saudara. Saya beri contoh, misalkan saudara atau yang pernah punya pengalaman berhubungan dengan masalah-masalah hukum, lalu kemudian saudara membutuhkan seorang pengacara, seorang kuasa hukum atau advokat, lalu saudara datang dan menyerahkan persoalan saudara kepadanya. Saudara harus yakin bahwa ketika saudara menyerahkan persoalan hukum saudara, maka saudara akan menang secara hukum. Saudara akan berhasil, saudara akan mendapatkan keuntungan daripada hal ini. Bukan sebaliknya, saudara sudah rugi membayar, kemudian saudara rugi lagi oleh karena kalah. Saudara yang terkasih, tidak. Tetapi dengan suatu pengharapan bahwa saudara akan menang atas persoalan ini. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian pula dengan persoalan kita. Dan yang berikut adalah poin yang selanjutnya adalah, saudaraku, kita menyerahkan dan tidak hanya melepaskan begitu, tetapi kita harus menunggu sampai kita mendapatkan jawaban yang pasti, menunggu waktunya. Karena firman Tuhan berkata bahwa ketika kita menunggu, maka Tuhan akan menjawab kita tepat pada waktunya. Jangan serahkan lalu saudara udah lupa. Ya, mentang-mentang udah serahkan buat Tuhan, udahlah saya lupakan. Lupakan artinya tidak ikut campur lagi, ikut campur tangan di dalamnya, itu tanpa syarat melupakan. Tetapi bukan berarti lalu kemudian saudara lepas begitu, tidak. Maksudnya adalah menunggu, saudara menyerahkan dan saudara terus membawa itu dalam doa, terus dalam pergumulan, menunggu waktu Tuhan, menunggu waktu Tuhan. Ketika Tuhan menjawab saudara, itulah waktu yang tepat buat saudara. Karena ada 3 jenis jawaban yang Tuhan akan berikan bagi kita atas setiap persoalan kita. Jawaban yang pertama adalah tidak. Jangan berpikir bahwa Tuhan akan menjawab ya dan ya, semua pertanyaan, semua persoalan ya. Tidak, saudara. Tuhan akan menjawab yang pertama dengan jawaban tidak. Ada juga jawaban ya. Kalau memang tidak, itu karena memang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau itu ya, karena sesuai dengan kehendak Tuhan, itu kebutuhan saudara dan itu harus ditangani. Tuhan berkata ya, ayo malaikat segera tangani, maka akan diselesaikan oleh Tuhan. Tetapi ada juga yang Tuhan katakan sabar ya. Kita harus melalui sebuah proses. Saudara harus melalui sebuah proses, mengalami sebuah proses, sebuah pembentukan oleh Tuhan, baru kemudian saudara mendapatkan jawaban yang pasti dari Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, itulah sebabnya kita harus menunggu di dalam doa, menunggu di dalam hadirat Tuhan. Bukan saudara menyerahkan lalu saudara kembali
dan tidak lagi peduli sama Tuhan. Nanti kalau Tuhan jawab baru iya saya datang dan ucap syukur. Saudara, jangan seperti 9 orang yang kena penyakit kusta yang tidak pernah kembali untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Padahal 10 orang yang disembuhkan mengalami mujizat, hanya 1 yang kembali. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, itulah sebabnya mari menyerahkan dan tidak usah mikir lagi. Serahkan kepada Tuhan, yakin Tuhan akan bertindak, Tuhan akan melepaskan apapun persoalan, apapun pergumulan, sakit penyakit, masalah yang sedang saudara hadapi, yang selama ini saudara gumuli. Serahkan semua kepada Tuhan. Saudara yang diberkati, lepas. Nah, saudara, saya pernah ada di Kalimantan dan orang Kalimantan menangkap monyet itu dengan cara yang paling mudah. Saudara yang diberkati, cukup saja saudara buatkan sebuah kotak dari sebuah kawat ram yang matanya kecil, lubangnya kecil, saudara. Lalu kemudian digantung di atas pohon, diikat ram itu yang sudah dibuat kotak tanpa harus ada pintu untuk monyet itu masuk. Tidak perlu monyet masuk di dalamnya. Saudara cukup tinggal taruh kacang tanah di dalam ram tersebut dan monyet itu mengulurkan tangannya dan mengambil. Beberapa biji kacang itu diambil dan tangannya langsung digenggam seperti ini, saudara yang diberkati, dan akhirnya tangannya itu sudah tidak bisa keluar. Kenapa tidak bisa keluar? Karena dia dengan erat memegang itu kacang, saudara. Lalu saudara datang tinggal mengambil monyet itu dengan gampang, dengan mudahnya seperti itu. Walaupun dia harus mati ditangkap, dia tidak akan bakal melepaskan kacang itu. Saudara yang diberkati, untuk supaya kita bisa terlepas dari persoalan kita, terlepas dari masalah kita, Tuhan menuntut kita tinggal melepaskan, saudara. Serahkan kepada Tuhan artinya melepaskan. Lalu kemudian kalau sudah kita lepaskan, maka kita akan terlepas. Tuhan akan menolong dan menyertai kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita punya akal dan pikiran yang Tuhan berikan luar biasa. Kita jauh lebih sempurna dari monyet. Monyet tidak punya akal seperti manusia. Saudara yang diberkati, mari serahkan kepada Tuhan. Akhir segmen ini saya mau berdoa buat saudara agar saudara semakin diberkati dan kuat di dalam Tuhan. Jika saudara punya pergumulan tentang persoalan hidup, mari kita berdoa. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa di surga, hamba berdoa bagi saudara-saudaraku yang sedang mengalami persoalan, masalah, baik ekonomi, sakit, penyakit, masalah penyakit apapun itu Tuhan. Jamah dan sembuhkan, lepaskan mereka, berikan jawaban bagi mereka yang bertanya, kuatkan mereka yang lemah, sembuhkan mereka yang sakit dalam nama Yesus yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Tolong pada saat ini, biarlah ajarkan kami untuk menyerahkan secara totalitas seluruh pergumulan kami kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kiranya saudara tetap diberkati, saudara tetap dalam sukacita, saudara tetap dalam berkemenangan di dalam iman saudara. Sampai jumpa lagi pada segmen berikutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom.